Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan oleh gereja kita pada hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih dari Allah Bapa Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ibu bapak saudara-saudara, kasih adalah salah satu tema yang tidak akan ada habis-habisnya untuk dibahas. Kasih adalah salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan umat manusia. Tanpa kasih, sulit kita membayangkan seperti apa dunia ini dan seperti apa kehidupan kita. Sayangnya, kebutuhan mendasar ini tampaknya tidak kunjung terpenuhi. Jumlah orang beragama terus bertambah. Akan tetapi faktanya justru jumlah manusia yang saling mengasihi semakin berkurang. Di zaman yang dikenal dengan zaman kompetisi, persaingan, maka budaya lama atau sifat-sifat peri kehewanan manusia semakin meningkat di dalam dunia ini, atau istilah Latinnya Homo hominilupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Ketidakpedulian yang satu dengan yang lain, pembenaran diri, egoisme, sikap saling menghakimi, semuanya itu dapat kita saksikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Manusia semakin jauh dari kehendak Allah yang hidupnya seharusnya kasih dan mengasihi. Mengapa kasih begitu penting dalam kehidupan ini? Terutama bagi kita, kalangan pengikut-pengikut Kristus. Kasih adalah perintah Tuhan kepada kita, bukan sekedar anjuran atau saran yang kalau suka dilakukan, tetapi bila tidak suka tidak pula dilakukan. Tuhan Yesus menegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang terutama itu dinyatakan pula dengan kasih kepada sesama manusia, seperti mengasihi diri kita sendiri. Kata kasihilah menunjukkan akan perintah yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup ini. Yang kedua, mengapa begitu pentingnya kasih? Karena Allah itu adalah kasih. Allah menegaskan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia dan seluruh dunia ini. Itulah sebabnya Allah bukan hanya sekedar melakukan kasih, tapi Dialah kasih itu. Sifatnya adalah kasih. Sehingga kita yang percaya kepadanya harus memiliki juga sifat-sifat Allah di tengah-tengah hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman hari ini
menekankan pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Ini mengajarkan bahwa kasih itu berasal dari Allah dan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah telah termanifestasi di dalam Kristus Yesus yang menjadi juru selamat bagi dunia. Oleh karena itu kita diingatkan untuk saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita mengenal Allah dan kita hidup di dalam kasih-Nya. Satu-satunya cara kita mengasihi orang lain dengan baik adalah jika kita terlebih dahulu mengabdikan diri di dalam mengasihi Allah dan mengizinkan diri kita sendiri dikasihi oleh Allah. Menurut iman Kristen, jika seseorang tidak menunjukkan kasih, itu menandakan bahwa kita belum sepenuhnya memahami siapakah Allah. Kasih yang kita tunjukkan kepada sesama adalah cerminan kasih Allah yang telah kita terima. Untuk berbuat kasih dengan orang yang kita kasihi memang tidak terlalu sulit. Tetapi jika kita mampu mengasihi orang yang mengecewakan kita, orang yang tidak kita kenal, orang yang bahkan mungkin tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, itulah kasih yang sesungguhnya. Hidup dalam kasih berarti harus membuang semua sifat-sifat yang lama. Egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak punya rasa kepedulian. Orang-orang yang hidup di dalam dan oleh kasih tidak akan pernah mencari kebahagiaannya sendiri. Kasih itu menggerakkan kita untuk peduli kepada sesama, sebagaimana Allah juga peduli kepada kita. Tanggung jawab kita untuk mengasihi sesama bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Hidup dalam kasih Allah pasti menciptakan hubungan yang damai, penuh dengan sukacita, sekaligus mencerminkan cinta yang indah, yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari mulailah bertumbuh dalam kasih yang terus-menerus, sebab kita diciptakan untuk mengasihi. Hanya dengan mengasihi, manusia dapat memperoleh arti hidup, yaitu kebahagiaan di dunia dan pada saatnya nanti kebahagiaan di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.